Saudara-saudara, para penggemar dan pecinta Suyanto.id, ketemu lagi di suasana pasca Lebaran. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Masih bersama dengan channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, tamu kita adalah tamu istimewa, yaitu Ibu Istiqomah MPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, apa kabar Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah masih tetap dalam lindungan Allah. Semoga Prof Yanto sekeluarga juga demikian, Prof. Ya, alhamdulillah sudah divaksin 2 kali saya. Bu Istiqomah sudah? Sudah, Prof. Wah ya, kita jadi Superman dan Superwoman ini. Jadi amin. sudah divaksin. Nah, saudara, kita akan berbicara mengenai guru penggerak. Ibu Istiqomah ini adalah instruktur. Fasilitator, Prof. Oh, apa namanya? Fasilitator. Oh, fasilitator. Maaf. Jadi ingat saya zaman dulu aja. Sekarang sudah zaman merdeka. Jadi fasilitator dari guru-guru penggerak. Bagaimana Bu perkembangan guru penggerak dari program yang luar biasa menjanjikan untuk membangun guru-guru generasi guru yang baru ini untuk menciptakan pemimpin-pemimpin pendidikan, katanya begitu. Nah, gimana Bu perkembangannya? Adakah kesulitan? Misalkan saja guru bertabrakan dengan tugasnya atau apa gitu Bu? Ada nggak Bu? Alhamdulillah, Prof. Saya dan teman-teman ini yang fasilitator ini kan masih ada di angkatan pertama. Insya Allah bulan Juli nanti kan berakhir angkatan pertama. Saya ke bagian wilayah Lombok Timur, Prof. Jadi mengawal guru-guru di sana. Kalau sampai hari ini saya melihatnya belum ada kendala yang berarti, Prof. Karena memang proses belajarnya, pelatihannya itu full daring, hanya pada saat loka karyanya aja. Loka karyanya itu kan diselenggarakan di daerah masing-masing. Jadi setiap menyelesaikan satu modul, submodul gitu ya. Ada 3 modul, Prof. Modul yang 1, 2, 3. Di dalamnya ada 1.1 sampai 1.4. Modul 2 ada 1 sampai 1.2.4. Modul 3 ada 3. Nah, setiap akhir modul submodul itu ada loka karya di satu tempat gitu. Tapi di luar itu kami yang fasilitator hanya mendampingi secara tatap muka maya. Nah, itu jadi sampai hari ini insya Allah tidak ada kendala yang berarti kami dalam memfasilitasi, kecuali kadang-kadang berkaitan dengan sinyal, Prof. Karena kan kalau teman-teman di daerah nah isi sinyal gitu ya. Jadi ketika harus tatap maya, kemudian sinyalnya bermasalah, sementara tuntutannya itu ada pernyataan harus membuka video. Jadi kita ketika itu dalam tanda kutip harus ngerti permasalahan di lapangan, meskipun teman-teman tidak buka video kita izinkan, karena buka video berarti sinyalnya lebih gede. Jadi sementara kayak gitu, Prof, untuk pelaksanaan fasilitasi angkatan pertama. Oke, dan kalau suatu ketika praktek itu gimana Bu? Ada nggak dari kegiatan pelatihan itu ada praktek pembelajaran? Enggak ada ya? Ada, Prof, tapi itu bukan wilayahnya fasilitator. Jadi ada berlapis-lapis gitu, Prof. Ada yang namanya narasumber. Narasumber tuh kayaknya yang dari pusat ya, kayak seperti Bu Wailin Han itu. Dan timnya, lalu ada instruktur itu yang menyampaikan materi-materi di modul, lalu kami yang mengawal modul itu mempelajarinya secara lewat LMS, hanya kami Vicon berapa kali begitu. Nah, untuk praktiknya di satuan pendidikan, masing-masing guru itu didampingi oleh guru pendamping, Prof. Guru pendamping itu mengawal 5 orang guru. Oke. Jadi kalau fasilitator berapa guru, Bu? Kalau satu kelas itu fasilitator pegangnya 10 orang, tapi saya pegang 2 kelas. Rata-rata kami pegang 2 kelas, Prof. Jadi seorang fasilitator rata-rata pegang 20 orang, tapi di PM4TK IPA sepertinya ada yang 3 kelas, karena ada teman yang meninggal itu kemarin. Wah, itu sampai kapan itu bisa berhasil melatih guru 3 juta ya? Kalau begitu itu kira-kira. Atau memang guru itu tidak dilatih semua?
Karena yang dilatih ini adalah yang hebat-hebat yang jadi pemimpin. Kalau semua Nah, dilatih jadi pemimpin, siapa yang jadi rakyatnya kan gitu. Eh, Gimana itu? Tuh. ya enggak sebegitunya lah, Prof. Nah, Jadi kalau tidak salah di Lombok itu ada 1, 2, 3, saya, Pak Validan, sebentar saya ngitung, Bu Sriah, Bu Saada. Sepertinya di Lombok itu ada 5 kelas, Prof. 5 kelas itu berarti, ini contoh Lombok Timur ya, berarti ada 5 fasilitator, berarti ada 10 kelas, berarti ada 100 guru. Berarti kan nggak semua, Prof. Nah, guru-guru ini terus terang kalau saya melihat berkaca pada diri saya ya, Prof ya, untuk bisa menjadi fasilitator yang sepengetahuan saya di angkatan 1, kami harus mengikuti seleksi administrasi yang sangat ketat. Kemudian ada uji esainya, Prof. Esainya ini ya memang insiden critical incident, jadi semacam kita ditanya misalnya kalau mengatasi masalah berkaitan dengan manajemen itu pernah menghadapi masalah apa yang berat, lalu bagaimana penyelesaian, lalu masalah-masalah yang berkaitan dengan emosional di dunia kerja kita, di tempat kita kerja, bagaimana penyelesaiannya, ada yang kayak gitu, Prof. Artinya memang ketika orang itu tidak pernah menghadapi satu masalah yang mungkin membutuhkan kecerdasan emosional, sosial ya, ditambah tidak bisa menulis ya, Prof ya. Sekali lagi ini karena saya kebetulan yang biasa menulis, itu tidak akan bisa bercerita dengan bagus. Nah, sehingga memang kalau melihat dari saringannya seperti itu dan lihat teman-teman saya yang lolos dulu di fasilitator, lalu melihat guru-guru penggerak yang saya kawal 20 orang itu, saya melihat mereka memang memiliki daya juang, daya lenting yang tinggi, Prof. Karena ada saringan. Selain seleksi tulis tadi, kemudian kan kita diwawancarai, Prof. Nah, saya kira kalau diwawancara meskipun lewat Zoom sekalipun, ketika seseorang itu merekayasa apa yang dia lakukan atau bohong kan, ini gesturnya kan bisa di ini ya Pak. Kalau misalnya yang mewawancarai memang pakar psikologi, insya Allah pahamlah dia bohong atau tidak itu kelihatan. Sepertinya seperti itu, Prof. Jadi saya yakin memang yang tersaring guru-guru hebat gitu. iya, saya tahu. Tapi kan guru kita itu 3 juta. Maksud saya ke depan itu sebetulnya guru itu dijadikan guru penggerak semua atau guru penggerak itu hanya sebagian saja sehingga menggerakkan guru-guru pada umumnya. Konsepnya Nah, tahu nggak itu kalau di fasilitator, Bu? Gimana kira-kira? saya kurang tahu, kurang paham betul ya, Prof ya, maksudnya untuk turun ke bawah. Tapi kalau melihat jadwal ya, Prof ya, seperti di Lombok Timur kan berarti untuk pendaftaran guru penggerak sudah selesai. Ya, Yang kalau hitungan saya tidak salah sekitar 100 orang itu. Nah, kemudian yang buka pendaftaran berikutnya ini seperti kelas yang sekarang sedang mengikuti itu kan ada kelas dari, kalau yang di bawah kantor kami ya, Prof ya, ada Lombok Tengah, ada dari Surabaya, itu kan nggak semua guru, Prof. Dan itu nanti kan bergulir, jadi ya. mungkin memang yang dilatih melalui program ini secara langsung di program ini tidak semua, Prof. Mereka yang terpilih itulah yang nanti akan menjadi penggerak di satuan pendidikan atau mungkin di komunitas-komunitasnya seperti Ya, di ya. KKG atau MGMP. Sepertinya kalau 3 juta digerakkan langsung melalui gerakan ini kok ya sampai tahun berapa selesainya saya juga kurang tahu, Prof ya. Jadi Ya, seperti itu. ya seperti vaksinasi lah. Iya, kalau melihat jadwalnya dari daerah ini, kemudian tidak semua guru yang daftar ribuan, nanti yang diterima kan cuma beberapa atau ratusan saja ya, 100 berapa ratus gitu ya. Berarti memang ada saringannya. Tidak semua guru yang mendapatkan pelayanan mendapat kesempatan yang luar biasa ini menurut saya gitu, Prof. Iya, iya, iya. Dan ya saya juga nggak berpikiran bahwa 3 juta akan dijadikan guru penggerak semua. Namanya penggerak mungkin ya sebagian saja. Yang Ya, itu akan menjadi sistem imbas gitu loh, ya mungkin seperti itu. Sepertinya memang begitu, Prof. Lalu guru-guru penggerak itu nanti selesainya kapan, Bu? Juni ya? Juli insya Allah ini
mereka sedang melakukan kayak project gitu, project dari apa yang dia lakukan. Nah, itu namanya adalah aksi nyata, Prof. Jadi apa yang dipelajari melalui LMS yang ilmu konsep dasarnya disampaikan oleh para instruktur, lalu kami memfasilitasi di LMS, termasuk berdiskusi, kemudian bagaimana pemahaman mereka setelah memahami LMS, mengerjakan tugas-tugas itu. Kami juga bervikon 2 kali itu, kemudian mereka akan praktik nyata di bawah bimbingan guru pendamping, Prof. Nah, guru pendamping atau guru apa sekarang namanya ya, pendamping praktik ya, guru itu juga mereka adalah guru-guru yang luar biasa, Prof. Yang saya tahu mereka juga orang-orang pilihan yang hebat di bawah bimbingan beliaulah mereka mempraktekannya secara langsung, dan guru-guru praktik ini mendatangi kesatuan pendidikan mereka, para guru penggerak itu. Ya, kalau berarti guru pendamping itu bekerjanya setelah Juli nanti, Bu ya? Enggak, Prof. Jadi setelah satu submodul selesai. Tapi ada di modul 3 ini ada beberapa yang memang membutuhkan waktu yang panjang sehingga memang penyelesaiannya nanti bulan ini ada ya 30 Juni, nanti di bulan Juli ini lokakarya ke-6 kan sampai 9, Prof. Jadi masih ada sekitar 3 proyek yang memang masih harus berjalan dilakukan oleh para guru itu, Prof. Ini yang memang tidak ada di pelatihan-pelatihan sebelumnya menurut saya, Prof. Kalau di pelatihan-pelatihan sebelumnya itu yang gaya dulu itu kan selesai pelatihan selesai gitu. Monitoring evaluasinya juga tidak ada. Kalau yang ini itu memang dikemas panjang, ada proyeknya yang kemudian didampingi, kemudian selain didampingi juga dimonef, seperti itu, Prof. Dan hasil dari proyeknya itu dilokakaryakan. Jadi peserta dipertemukan dalam rangka ini apa yang telah mereka lakukan kemarin bersama-sama para pendampingnya itu. Ya, jadi bisa bisa saling memberi feedback terhadap mereka sehingga dia bisa membangun suatu praktek baru, teori baru sehingga akan lahir generasi baru guru. Harapannya akan begitu, harapannya kementerian, dan mudah-mudahan itu bisa beneran terjadi. Jadi guru pendamping ini sudah bekerja ya, karena sudah, Prof. Kita sudah menyelesaikan, sudah khatam juz 1 ya, modul 1 gitu. Modul 1, modul 2 sudah selesai, sampai aksi nyatanya sudah selesai. Sudah sampai di lokakarya sampai mau lokakarya ke-6, Prof. Ya, modul 1 itu namanya apa, Bu? Modul 1, 2, 3. Modul 1 saya ngerepek, Prof ya, namanya biar benar. Kalau saya hanya ingat poinnya itu berkaitan dengan apa itu namanya Ki Hajar Dewantara, takut salah saya, Prof. Ini karena namanya ini, saya mohon izin untuk ngerepek sebentar. Ya, nggak apa-apa, Bu. Tapi biar orang tahu dan calon-calon guru penggerak itu juga tahu. Takut salah saya. Ya. Ini sedang membuka saya. Jadi kalau dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain, Prof, ini kelebihannya itu memang diajak melihat sendiri, Prof, kemudian mempraktikkan. Yang lebih banyak itu yang apa ya, Prof ya? Ya, artinya dia diajak berangkat dari penyakit lalu diberi obat, bukan seperti dulu pelatihannya itu sama untuk sakit yang berbeda gitu. Ya. Mungkin boten juga, Prof. Boten seperti itu. Oh, enggak ya. Boten seperti itu konsepnya. Malah kita lebih dikawal untuk ini kayak inquiry apresiatif atau ini, Prof, pendekatan berbasis aset. Oh, jadi juga nggak ada need assessment juga terhadap apa sih yang dibutuhkan guru gitu, nggak ditanya juga kan? Tidak ada, Prof. Oke, ya. Jadi mereka memang, sebentar ini kenapa kok jadi agak lamban ya, Prof? Ini lama enggak di ini apa, Prof? Lama nggak dibuka karena kita libur ini, sebentar ini sudah mulai. Nah, ini paket modul 1 itu, nah ini.
supaya saya tidak salah. Saya takut salah, Prof. Ya. Karena ini sudah bersifatnya itu kan Teknis ini. nggih. Itu ada di apa? Laptop atau di mana itu? Ada di aplikasi, Prof. Aplikasi. Jadi kalau mereka sudah lulus apa itu namanya seleksi, mereka akan bisa masuk. Ini yang untuk modul 1 itu tentang filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, Prof. Jadi kita dikembalikan kepada pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang lebih mengedepankan budaya Indonesia, itu yang di budaya Indonesia dan Pancasila tentunya, Prof. Itu dikawal di modul 1.1. Lalu di modul titik 2 itu kita bicara tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi diperkenalkan program-programnya seperti apa, perannya nanti seperti apa. Guru penggerak itu ada di modul 1.2. Kemudian ada ini apa ya, modul 1.3 visi guru penggerak. Jadi di modul 1 lebih ke arah tentang konsep dasarnya, Prof, ya, karena memang guru penggerak itu nanti kan mereka dikaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu, Prof. Kemudian di modul 1.4 diakhiri dengan budaya positif. Budaya positif ini ya erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Agak bedanya dengan pelatihan-pelatihan guru yang lain, Prof. Itu kalau pelatihan guru itu pure guru itu kan biasanya mereka mengembangkannya berada dalam lingkup tanggung jawabnya misalnya di kelas. Nah, kalau ini semoga memang ini ada, kalau saya melihatnya bukan semoga ya, melihatnya ada kaitannya, memang harapannya para guru penggerak ini nanti akan jadi pemimpin pendidikan, maka proyek yang dikaitkan dengan budaya positif itu ya di satuan pendidikannya, Prof. Bukan hanya di kelasnya. Ini sesuatu yang menurut saya baru juga gitu loh. Kalau dulu yang mengembangkan yang skopnya itu sekolah itu kan bisa kepala sekolah pas penguatan atau calon kepala sekolah ikut pelatihan calon kepala sekolah, kan seperti itu, Prof. Ya. Tuh. Rata-rata peserta itu yang paling sulit belajar di apa ya? Apa ya, Prof, ya? Kalau mungkin ini bisa subjektif, bisa juga objektif ya, Prof. Subjektifnya karena di depan saya kan ngomongnya para guru itu senang, Prof, belajar ini. Bisa dikatakan ini sesuatu yang baru gitu ya, karena apa ya, Prof, ya? Model materinya itu bukan lagi yang mirip-mirip dengan yang dulu. Jadi kalau kita mau jujur nih, Prof, ya, kalau pelatihan-pelatihan yang ada itu kalau sebelumnya itu RPP, meskipun biasanya untuk guru ya, RPP, meskipun kurikulumnya berubah, sebagian besar materinya itu kan nyaris sama, ya, konsep-konsep dasarnya itu sama. Nah, kalau yang di modul ini sebagian besar itu saya kira itu kita hanya sebelumnya itu mengenal sedikit gitu loh, Prof. Jadi ini sesuatu yang baru. Nah, bukan kebetulan ya, karena memang pesertanya ini memang dipilih. Nah, kalau namanya mereka mendaftar lalu diseleksi itu, Prof, saya yakin kalau saya berkaca pada diri saya, orang yang mendaftar dan mau diseleksi berarti mereka memang punya keinginan kuat untuk itu. Nah, karena itulah hal-hal yang memang awalnya termasuk saya sendiri sebagai fasilitator hanya memahami lapisan luarnya saja, kemudian diajak mendalami itu ya jadi menarik gitu, Prof. Apalagi ketika di modul 2 itu seru, Prof, itu dihadapkan dengan bagaimana pengelolaan kompetensi sosial emosional, itu dihadapkan pada kasus-kasus yang nyata, Prof. Jadi itu seperti Bu Ariana gitu ya, diceritakan Bu Ariana itu dapat tugas yang berat, sementara di kelas dia juga masih harus membuat laporan ini, nilai ulangan muridnya jelek gitu. Akhirnya stres. Ada juga kasus yang seperti mengingatkan saya saat jadi guru, Prof. Saya lagi ngajar
waktu itu habis tryout nilai murid saya itu jelek-jelek semua, Prof. Yang lulus itu beberapa, padahal tahun sebelumnya di sekolah saya itu yang nggak lulus puluhan. Nah, saya kan udah deg-degan kalau murid saya nggak lulus. Nah, ternyata ada satu siswa ngerjakan pelajaran lain, Prof. Oh, Wah, emosi saya, Prof, ini. Aduh, rasanya antara pingin marah, pingin nangis gitu. Ini anak gimana? Itu udah tambahan pelajaran, Prof. Di luar ini, di luar jam ya. Baik-baiknya guru mau gitu. Muridnya kayak gitu. Jadi hal yang menarik juga di materi modul itu ya, banyak sekali kasus-kasus yang nyata, bukan dibuat-buat. Ya mungkin ini yang membuat memang sudah ngecek di lapangan bahwa ada guru seperti ini, ada murid yang dihadapi seperti ini, termasuk terkait laporan-laporan keuangan, berkaitan dengan pengadaan buku itu. Jadi guru dihadapkan pada masalah nyata. Gimana kalau Anda jadi gurunya? Gimana kalau Anda jadi kepala sekolahnya? Jadi seperti ya memang mereka bukan hanya latihan jadi guru, Prof. Makanya kalau memang kementerian mengarahkannya ke arah menjadi calon pemimpin pendidikan itu, saya sepakat, Prof. Moga-moga ini benar-benar terkawal gitu loh, karena teman-teman udah belajar. ya. Gitu. So, lalu dari sisi tugas yang real itu, mereka nggak mengalami kesulitan, Bu, karena memang terpilih, passionnya ada di situ, kemudian dia enjoy mengerjakan karena merasa tertantang. Jadi kalau tertantang itu kalau bisa menyelesaikan tantangannya kan jadi bahagia, relief. Ya, betul. Mungkin, Itu yang terlihat karena memang mereka sepanjang yang saya tahu, bahkan sampai di angkatan kedua ini, Prof, yang saya beberapa kenal teman-teman guru penggeraknya itu memang guru-guru yang punya semangat belajar luar biasa. Meskipun mungkin kalau kasus yang di tempat yang saya kawal itu di Lombok Timur itu di awal-awal mungkin karena memang sosialisasi angkatan pertama kan belum seperti sekarang gaungnya, Prof. Jadi di awal-awal itu mereka merasa belum mendapat dukungan dari dinas, belum mendapat dukungan maksimal dari kepala sekolah, masih di awal-awal. Tapi kemudian berjalannya waktu udah di modul 2 mungkin modul 1.4 ya, sudah dapat dukungannya itu sudah kuat, mereka merasa jadi kayak gimana dihargai, dan kemudian di sekolah juga menjadi diberi keleluasaan untuk mempraktekkan tugas-tugasnya itu. Malah ini, Prof, kalau di awal itu kan sempat kayak pengawasnya itu mempertanyakan, ini kegiatan apa? Kok guru nyusun visi misi sekolah mau apa gitu kan? Padahal itu kan dalam rangka tugas. Jadi ada pengawas yang mempertanyakan itu, loh ini kan bukan tugasnya guru, karena memang pada saat itu sosialisasinya masih kurang ya, apalagi di Lombok Timur yang mungkin tidak, kalau di Malang gitu atau di Jakarta mungkin ya mereka sudah baca sendiri di internet. Nah, tapi berjalannya waktu sekarang dapat dukungan yang cukup bagus, karena kalau saya lihat dari program tugasnya itu aksi nyata itu bisa dikatakan justru membantu sekolah melakukan perbaikan, Prof. Karena apa yang belum dilakukan mungkin ya karena memang aksi nyata itu gurunya harus mencari apa ya peluang yang bisa dia kerjakan untuk bisa dinilai bagus, itu kan dia juga menerapkan ilmunya, kemudian didampingi oleh pendamping. Jadi ya ada banyak kekuatan dalam tanda kutip. Ya. Satu sisi keinginan belajar, kemudian dukungan secara legal bagi mereka yang selama ini guru istilahnya itu nggak punya wewenang OT-OT bagian-bagian apakah menciptakan budaya sekolah, tiba-tiba diberi kesempatan untuk mencoba. Itu kan luar biasa bagi mereka yang suka belajar kayak gitu, Prof. Ya, selama dia pelatihan berarti nggak ngajar, Bu, mereka ya? Untuk pembelajarannya ini pelatihannya kan secara secara lewat LMS, Prof. Dan kedepannya juga memang lewat LMS. Hanya lokakaryanya itu yang tatap muka. Lokakarya itu setelah satu modul. Misalnya modul 1 itu kan ada modul 1.1 sampai 1.4. Setiap akhir modul 1.4 itu akan ada lokakarya. Harinya hari Sabtu, ada juga yang hari Minggu, karena kan ini berkaitan dengan ini, Prof. Tempat, Prof. Kalau tempatnya jadi satu, pesertanya banyak di masa pandemi kan juga masih tidak boleh, Prof. Jadi ya memang
sementara ini saya melihatnya tidak mengganggu, Prof. Karena memang banyak yang belum tatap muka dan kegiatannya masih kalau kegiatan pembelajaran yang panjang itu memang dilakukan melalui LMS. Saya melihatnya sampai tahap ketiga sepertinya masih akan tetap pakai LMS. Mungkin juga ke depannya seperti itu, Prof. Saya nggak tahu pasti ke depannya seperti apa. Dan itu bisa ditransfer untuk siswa saya kira. Bikin lewat LMS-nya itu. Sehingga sekolah bisa bikin sistem di mana belajar itu sesuai dengan prinsip pendidikan jarak jauh. Tidak sekedar belajar jarak jauh yang memindahkan kelas ke dalam laptop kan gitu. Mungkin ada dampaknya begitu mungkin nanti. Ada dampak, Prof. Jadi saya melihat dampak sosial, dampak ini terbentuknya ini apa learning community, bukan learning community apa ya, social learning ya, masyarakat belajar itu ya, masyarakat belajar dan teman-teman itu membentuk jejaring. Jadi seperti di awal-awal ketika saya bertemu dengan teman-teman yang di kelas yang saya pegang itu, Prof. Bikin PPT itu nggak bagus. Saya kenalkan dengan Canva. Saya kasih pemantik sedikit-sedikit. Saya kenalkan, bikinnya pakai KineMaster, pakai ini. Padahal saya juga bisanya dikit loh, Prof. Kemudian kan ada di antara mereka yang kemudian awalnya ada yang memang benar-benar nggak kenal. Ketika mereka nggak kenal, ada yang hobi utek, kemudian temannya bisa. Pada saat mengerjakan kelompok itulah saling berbagi, Prof. Jadi sharingnya di antara teman-teman ini luar biasa. Jadi kalau mau dirunut gitu ya, kelihatan, Prof, bagaimana penguasaan mereka terhadap TIK, bagaimana cara mereka cepat mencari informasi karena tuntutan LMS itu, kemudian kita sendiri juga selalu memotivasi, itu cukup besar dari guru. Mereka kan ngaku, Prof, di daerah seperti Lombok Timur itu kan tidak seperti di kota seperti kita, Prof ya. Dengar satu kata kita langsung penasaran nyari di internet. Nah, kalau mereka geraknya untuk belajar itu memang sebelumnya kurang. Begitu masuk guru penggerak, mereka merasa jadi tahu ini mendengar apa langsung mencari, dikasih tahu ini langsung utek gitu. Kayaknya seperti itu yang terjadi, Prof. Ya, memang dampaknya yang saya lihat dahsyat itu untuk pembelajaran. Ya. Bukan itu community learning. Jadi ya, community learning ya maksud saya gitu. Community ya, masyarakat belajar. Iya, karena gini, Prof. Mereka itu mengaku gini. Sekarang kami itu kan istilahnya disorot, Bu, jadi guru penggerak gitu kan. Bisa dikatakan orang-orang pilihan. Jadi mereka itu ada tuntutan moral yang bahwa saya harus bisa ini, saya harus punya sesuatu yang memang lebih dari hasilnya ini. Jadi tidak sekadar apa yang dipelajari di LMS, tapi dampak pengiringnya juga dahsyat itu, Prof. Ya, ada nurturing effect yang luar biasa. Dari dia saling belajar dengan temannya, belajar dengan learning management system itu. Karena di learning management system masalahnya kan ada cara untuk mencari pemecahan masalah ketika dia menemukan gitu kan. Kalau misalnya ada masalah A, kamu harus pergi ke B. Kalau pergi ke B, balik lagi ke A, memecahkan masalah. Kalau nggak bisa baca ini kan begitu, Bu ya. Iya, lagi pula ini, Prof, karena memang harus berhadapan dengan LMS, mau tidak mau mereka memang harus familiar dengan TIK. Nah, kan tidak mungkin mereka misalnya seperti dalam tanda kutip cerita-cerita pada saat PKB dulu, Prof ya. Kalau di era PKB itu kan semua guru yang nilainya kurang kan wajib PKB. Nah, padahal sebagian besar itu kan mereka ikut itu tidak karena niatnya sendiri, Prof. Jadi banyak, bukan rahasia ya, bukan banyak yang adanya bukan ada loh, Prof. Ada gitu. Yang sebenarnya yang mengerjakan bukan dirinya, tapi bisa saja itu adalah operator sekolah. Nah, kalau di guru penggerak ini, andai kata mereka itu minta bantuan operator sekolah gitu ya, dia tidak akan bisa mengikuti diskusi ketika bertemu dengan kami, dia juga tidak akan bisa melakukan aksi nyata ketika bertemu dengan guru pendamping. Karena memang ibarat kata itu dia untuk bisa mengerjakan nomor 5, dia harus memahami betul nomor 1, 2, 3, 4, 5 harus mengerjakan sendiri. Jadi karena itu ya memang mau tidak mau ya harus bisa. Itu dampak dahsyatnya guru penggerak itu, mereka memang jadi familiar dengan TIK, Prof. Jadi semangat belajar seperti itu. Dan akhirnya senang
karena Betul. bagi mereka itu dianggap mainan baru itu. Jadi Betul, Prof. Akhirnya kan tahu, akhirnya misalnya seperti ini ya, Bapak ini bisa apa, pengalaman kita kan, saya untuk dengan kelas saya itu kadang-kadang nge-zoom untuk guyon, mereka bertanya tentang apa, ayo gitu. Bahkan kemarin tuh saya sempat disandera 2 hari, diminta untuk ngajarin nulis best practice, di sana saya sempat diculik pagi-pagi di KKG, apa itu namanya, Mutong, apa saya lupa namanya, ada KKG di cuma 4 kilo gitu dari lokasi untuk memberi. Jadi apa ya, Prof? Banyak sekali inspirasi sebenarnya yang bisa dibagikan dan kita peroleh dari sana. Saya pun dapat pelajaran banyak tentang budayanya Lombok Timur. Jadi saling memberi itu istilahnya gitu, Prof. datangan luring ya Bu itu di sana. Untuk lokakarya itu kami monet, Prof. Jadi Oh, saya luring hanya 1 modul 1 kali, Prof. oke. Nah, berapa hari itu loka karyanya? Lokakaryanya sehari, Prof. Sehari. Ya, jadi ketika saya diculik untuk ke KKG nambahkan, kemudian yang diminta untuk ngisi best practice itu saya nambah hari. Jadi kan secara keuangan mereka tidak harus mengeluarkan dana banyak karena transportnya udah ditanggung kantor kan, Prof. Nambah sehari. Ya itu artinya efisien itu. Iya, sebenarnya saya membayangkan andai kata di tempat lain para guru juga memanfaatkan teman-teman fasilitator yang hebat-hebat itu di Sandra aja barang 1 hari 2 hari untuk berbagi, itu pasti lebih bermanfaat ya menurut saya loh, Prof ya. Ya, ya, ya. Karena transport dan hotel tinggal nambah hotel aja. Kita juga tidak bicara soal honor, Prof. Kalau bicara soal honor ya nanti nangis, Prof. Yang penting kebermanfaatan kita gitu supaya apa ya, kesempatan kita bertemu teman-teman ada manfaatnya lebih gitu, Prof. Kalau di Malang, Bu, guru penggerak juga maju pesat dalam arti programnya. Mendengar nggak? Kalau saya melihat di Malang memang kota pendidikan yang bagus ya, Prof ya. Kemudian kepala dinasnya juga sangat support, malah ceritanya itu dari teman-teman guru penggerak, malah dari kepala dinasnya itu menyuruh para gurunya untuk ikut gitu. Jadi ketika gurunya itu terpilih jadi guru penggerak, kebetulan ada salah satu pengawas dari Kota Malang itu yang pengawas itu, beliau juga sepertinya tampaknya ya, berdasar cerita teman saya malah menjadi kayak motor gitu ya. Beliau meminta kepada para guru penggerak untuk mendesiminasikan, Prof. Mendesiminasikan apa yang telah dipelajari di guru penggerak itu kepada teman-teman yang lain di KKG-nya misalnya atau di MGMP-nya. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak atau berapa kali, hanya pernah sempat diceritani sekali. Wah, ini keren juga ya gitu. Lalu tutor-tutornya dari mana kalau Malang? Digeser dari tempat lain? Tidak ada Prof. Dari Malang nggak ada. Enggak, fasilitatornya tetap fasilitator pilihan. Kalau instrukturnya kan yang dari tim pengembang pusat ya, Prof ya. Untuk 1 kali hanya 2 jam tatap maya untuk 1 modul, Prof. Kemudian kami di LMS-nya kami bisa dikatakan guru utamanya kami. Lalu guru pendampingnya itu ya guru-guru hebat seperti itu, ada Bu Rustiani yang mantan guru berprestasi nasional dari mana itu Ponorogo, ada juga Bu, pokoknya teman-teman hebat gitu, Prof. Jadi itu memang teman-teman yang lolos menjadi guru pendamping itu menurut saya memang ya guru hebat. Ada lagi itu yang kalau yang di wilayah yang saya kenal ya, kebetulan di Makassar itu ada Pak Alpian itu yang guru inovatif kemarin itu. Jadi dia juga jadi guru penggerak. Berarti guru hebat itu juga sudah ada artinya. Ya, tidak diciptakan oleh guru penggerak saja, guru hebat juga sudah ada. Iya, Prof. Jadi menurut saya sih guru penggerak di dalam guru penggerak ini ya ditambahi lagi, diasah lagi. Tidak mata saya, Prof, ada peserta seperti di Kota Malang ini ada yang gurunya itu sudah guru berprestasi nasional, guru hebat gitu. Nah, tapi karena balik lagi seperti yang saya sampaikan, apa yang dipelajari di modul
LMS-nya, di LMS-nya guru penggerak ini bisa dikatakan itu baru, Prof, atau kami para guru itu mungkin selama ini hanya melihat lapis luarnya gitu. Ya. Kalau seperti tadi Prof Yanto bilang, misalnya untuk penanganan masalah kita pakai berdasarkan permasalahannya apa. Nah, untuk di modul ini kita kan pakainya yang pendekatan berbasis aset. Kita dikenalkan dengan hal-hal yang baru gitu loh, Prof. Istilahnya di pelatihan-pelatihan sebelumnya belum banyak disajikan seperti itu. Kalau di Malang, guru-guru fasilitatornya dipilih dari luar Malang atau juga ada yang dari Malang, Bu? Fasilitator dari kami, Prof. Jadi ada wilayah perwalian itu loh, Prof. Jadi P4TK PKN IPS wilayah Jawa Timur, NTB, NTT. Oh, itu. Kalau nggak salah juga Lombok ya, Bali ya, tapi Bali belum. Ya. Kemudian ada kalau seperti P4TK matematika itu kan wilayah Makassar dan sebagainya. Ada pembagian-pembagian gitu loh, Prof. Ya. Nah, jadi fasilitatornya ya kalau yang dari Malang karena berada di perwalian kami ya dari para widya iswara seangkatan saya yang kemarin lolos terpilih di fasilitator itu, Prof. Bukan mendatangkan guru. Fasilitator itu tidak peduli dari apakah IPS, matematika, IPA. Boten, Prof, kita ini tidak bicara soal mapel khusus gitu, tidak di LMS untuk guru penggerak itu. Betul-betul yang saya sampaikan tadi memang disiapkan untuk menjadi pemimpin pendidikan gitu loh, Prof. Ya, tidak per mata pelajaran. Ini apa pesan terakhir nih, pernyataan terakhir? Apa pesan Bu Istiqomah untuk guru-guru yang mau daftar sebagai guru penggerak? Bagi saya, teman-teman yang ingin maju, yang suka tantangan, yang ingin dapat ilmu baru, baik dari program guru penggerak maupun dampaknya, silakan daftar karena nanti di guru penggerak ini Bapak Ibu akan bertemu dengan banyak guru-guru hebat, baik itu dari guru penggeraknya, guru pendamping, agak sedikit narsis sedikit termasuk fasilitatornya gitu ya. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak inspirasi untuk mengembangkan diri termasuk mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman yang baru gitu. Karena saya kalau bilang fasilitator yang hebat di dalamnya ada saya, Prof. Jadi saya mau izin narsis sedikit. Ya harus. Karena dulu sampean kan guru hebat, lalu jadi fasilitator hebat. Amin, amin. Mohon doanya. Makanya belajar terus ini, Prof. Ya harus belajar sepanjang hayat seperti channel suwanto.id. Berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah. Tanpa berpikir ke depan akan mendapatkan apa setelah mengikuti guru penggerak. Kalau saya pribadi, Prof, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Karena saya ngajarnya bisa ratusan jam, itu nggak munafik, kita kan butuh. Nah, tapi pada saat saya mengikutinya di program guru penggerak ini ada banyak ilmu, pengalaman yang luar biasa. Begitupun teman-teman, nggak usah susah-susah PKB-nya, dapat ilmu banyak, teman banyak yang sama-sama hebat dan sama-sama menginspirasi. Soal belakangnya, serahkan saja, insya Allah Allah akan menghitung, tidak akan salah menghitung ilmu yang kita pelajari, yang kita kuasai pasti ada tempatnya, ada derajatnya tersendiri gitu, Prof. Ya, insya Allah begitu. Jadi beramal ilmu itu kan menjadi amal jariah yang luar biasa. Oke, terima kasih Bu Istiqomah waktunya bersama Suyanto.id. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Istiqomah sebagai fasilitator mendapatkan ridho Allah dan berpahala berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nanti kalau kapan-kapan sudah ada inspirasi tentang guru penggerak, diberitahu saya, kemudian kita ngomong di sini supaya menginspirasi banyak orang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.